Assalamualaikum Ustazah Adelar ya? Ustadz atau Masya Ustazah? Allah. Oh Ustadz. Ustaz, iya Ustaz Pak. Namanya namanya ini unik begitu ya. Adelar ini laki atau perempuan? Ustadz atau Ustazah ya? Jarang punya punya nama seperti ini. Tadi sudah wawancara dengan Ustazah Dian, SKL, sudah belum? Oh sudah tadi Pak. Sudah. Oke, berarti kita Dengan tim spesifik tadi. ke pembinaan peserta didik ya, Ustazah ya. Ustadz ya, Oh pembinaan maaf peserta Pak, didik. kalau bersama Ibu Dian tadi Heeh. hanya sekilas tentang ini saja. Tapi yang menyampaikan tadi tim, bukan Ana, Oh, bukan begitu. saya gitu. Baik. Nanti saya juga mau ngobrol-ngobrol yang lain ya. Eh, Pembelajaran peserta didik. Hmm, Oke. Nah, ada 10 pertanyaan nih yang saya perlu sampaikan. Nah, Ustadz, tolong sampaikan kepada kami bahwa Azkia 2 ini memiliki program pembinaan peserta didik. Ada berapa program untuk pembinaan peserta didik? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Untuk program pembinaan peserta didik itu kita memiliki minimal nih Pak. Yang saya masukkan itu ada 7. Apa saja? Di antaranya yang pertama itu ada program pembinaan kepemimpinan dan karakter bangsa. Mm-mm. Yang kedua, program pengembangan keterampilan sosial. Yang ketiga, program pengembangan wirausaha. Yang keempat, program perilaku hidup sehat. Yang kelima, program pembinaan ibadah dan karakter yang biasa kita sebut BPI ya Pak ya. Yang keenam, program pengembangan minat dan bakat. Dan yang terakhir, program pembinaan prestasi unggulan. Ya Pak, itu program yang kita adakan di SD TSK 2. Boleh ditunjukkan dokumen-dokumennya. Boleh, bisa Pak. Mm-mm. Di share screen atau diperlihatkan ke saya. Boleh saya share screen saja Pak ya. Mm-mm. Sekilas-sekilas saja. Iya, boleh, boleh. Ini kita bukakan program kerja Wakasis. Di sini ada, Oh, Ustadz Wakasis ya? iya betul Pak. Oh, pas banget nih. Oke, lanjut. Mm-mm. Nah, ini dia ruang lingkupnya dan di sini sudah kita jabarkan apa saja pengembangan dari semua pembinaan yang kita adakan Pak. Dan ini sudah diupload di ini Pak, di Ya. Mm-mm. sheet. Nah, ini bentuk programnya dan secara terinci juga sudah kita kirim. Foto-fotonya. Iya, foto-fotonya sudah ada juga. Baik, sebentar Pak ya untuk fotonya saya bukakan. Nah, nah ini dia kepemimpinan karakter bangsa. Di sini sudah kita lampirkan laporan-laporan kegiatan sekaligus juga bukti dokumentasi keterlaksanaan dari kegiatan tersebut. Kan, Pak ya. Nah, ini salah satunya ada di antaranya kegiatan pramuka, Pak. Mm-mm. Ini schedule kegiatan pramuka. Ini dia bentuk kegiatan. Ya, bahwasanya kita di SD 2 juga telah mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan pramuka, bentuk kepemimpinan ataupun cinta ini ya, karakter bangsa. Untuk pramuka sendiri Pak, kita sudah pernah mengikuti jambaran, Mm-mm. sudah pernah mengikuti kemah wilayah,
kemah regional dan juga bahkan kemah nasional. Mm, Alhamdulillah. mm, mm. Terakhir kita Oke. ikut Kemnas di Cibubur. Mm, Di Cibubur 2019 lalu ya Pak ya. mm. Lalu eh, Kemwil kemarin, Kemwil Sumbar di Solo, di Sawalunto, Fuan, Bisa walau tuh. yang Oke. terbaru. Ini bentuk ini perjusa nih dari kita nih Pak Pramuka di sekolah kita. Ini schedule Oke. kegiatannya. Ini juga Pak Mm-mm. dari salah satu bentuk kegiatan program pembinaan kepemimpinan kita ada namanya kegiatan TPDCS. Apa Kita tuh bentukin, TPDCS? ya, TPDCS ini namanya Tim Penegak Disiplin Cinta Sekolah. Nah, ini kita berdayakan anak-anak kita yang kelas 4, 5, dan kelas 6. Jadi Mm-mm. diantaranya akan anak-anak itu kita pilih satu kelas 4 orang. Mm-mm. Terdiri dari 2 aulat dan 2 banat. Dua putra Mm-mm. dan 2 putri maksudnya Pak. Nah, jadi Mm-mm. itu akan kita seleksi, ada bentuk instrumen seleksinya dan juga setelah lulus penilaian tertulis, maka anak-anak kita akan disaring ke babak selanjutnya kepada Wakasis untuk ikut wawancara begitu. Dan tugas-tugasnya diantaranya Pak, pertama mengkoordinasikan dengan Wakasis bahwasanya siswa-siswi SDIT Askia mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Secara garis besarnya mereka ini membantu Wakasis untuk menjalankan ataupun memudahkan Wakasis untuk mengkoordinasi siswa. Begitu, Pak. Selanjutnya juga ada, nah ini untuk struktur kepengurusannya, Pak. Yang tahun 2023 dan tahun 2024. Ini ikrar saat pelantikan. Ini bentuk instrumen pengawasan anak-anak kita tim TPDCS. Nah, di sini ada pengawasan ini Pak, ketika upacara atau apel pagi. Nah, ini nanti mereka menulis siapa nama yang tidak disiplin misalnya. Nama-namanya dimasukkan di sini. Nah, lalu yang kedua misalnya ketika siswa datang ke sekolah misalnya, maka dia centang ataupun checklist bagian nomor 2. Nanti tulis siapa nama-nama yang tidak disiplin gitu ketika hadir. Lalu jam istirahat, melihat anak-anak ini antri saat belanja di kantin. Yang kedua, melihat anak-anak kita atau teman-temannya untuk benar-benar menjaga kebersihan ataupun menjaga lingkungan sekolah. Nah, lalu yang keempat, ini ada ketika saat pelaksanaan sholat zuhur. Nah, nanti mereka checklist siapa saja nama anaknya, lalu di sini apa pelanggarannya. Yang terakhir, sholat asar. Nah, sama seperti sholat zuhur tadi, Pak. Siapa namanya, lalu apa saja jenis pelanggaran yang dilakukan oleh teman tersebut. Nah, ini piket tim TPDCS. Ini program Bina Pribadi Islam, Pak. Selain TPDCS, kita juga ada untuk kepemimpinan ini, Pak, namanya MPK, Pak. Ini dia di PK. bawah TPDCS, tapi dengan kepengurusan yang berbeda. MPK ini eh, Majelis Pertimbangan Kelas, seperti dewan gitulah, Pak. Jadi Mm-mm. lembaga legislatifnya itu, eksekutifnya itu TPDCS, maka yang menjadi lembaga DPR-nya ibaratnya gitu Pak, mewakili kelas-kelas MPK ini deh. Artinya MPK ini mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan ataupun kebutuhan-kebutuhan teman-teman mereka di kelas. Ketika misalnya kelas 3 ada yang tidak lengkap atribut ke musola, maka mereka yang bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada tim TPDCS ataupun kepada Wakasis apa alasan mereka, apa kendala mereka yang sehingga teman-teman mereka tidak menggunakan peci misalnya ketika sholat. Karena kita kan mewajibkan anak-anak itu wajib membawa peci, wajib membawa Al-Quran saat pelaksanaan sholat wajib ataupun sholat sunnah.
Kalau BPI itu dimulai kelas berapa, Ustaz? Ya, kalau Anak-anak BPI ikut kita Pak, yang pembelajarannya mulai dari kelas 3 sampai dengan kelas 6. setiap hari apa, Ustaz? Ustaz. Harinya itu tergantung jadwalnya Pak. Jadi masing-masing level itu beda jadwalnya. Di kelompok-kelompokan, Di kelompok-kelompokkan Pak. berapa orang? Dalam satu kelompok itu kita jumlah siswanya 14 sampai 15 orang. Jadi Dimulai dari kelas berapa? dimulai dari kelas 3 sampai dengan kelas 6. Oh, kelas 3 sampai kelas 6 ya. Iya. Oke, baik. Ustadz, ini saya lihat kegiatan-kegiatannya dirangkum dalam kegiatan P5, begitu ya. Bagaimana Tri Pak? Ya, ini saya lihat beberapa aktivitas-aktivitas pembinaan kesiswaan itu dirangkum dalam kegiatan pembelajaran P5. Ya, Seperti apa penjelasannya? ada beberapa kegiatan Pak yang yang berkaitan dengan P5. Nah, maka itu kita saling berkolaborasi antara Wakasis dan juga Kur. Namun kegiatan rutin tetap di pembelajaran Wakakur untuk menghandle kegiatan tersebut. Di bagian Wakasis tetap juga akan menjalankan kegiatan-kegiatan yang memang sudah menjadi tupoksinya masing-masing. Baik. Ustadz kan pembinaan peserta didik. Nah, untuk memastikan bahwa anak-anak mengikuti BPI, kemudian BPI-nya itu juga sesuai dengan standarisasi, apa yang dilakukan? Ada prosesnya, ada pemetaannya. Untuk pemetaan kita sudah ini Pak pemetaan kita. Namun secara umum kita memetakan anak-anak kita sesuai dengan kelas masing-masing. Jadi eh, kelas 4A. Nah, kelas 4A yang aula ini kita petakan dengan sesuai kemampuan seperti hafalan hadis mereka. Lalu apa namanya bacaan Al-Qur'an mereka. Nah, bacaan doa-doa harian mereka. Dan ini kita petakan sebenarnya baru mulai dari tahun 2023 kemarin, Pak. Jadi baru untuk memetakan secara pemahaman ya, Pak ya. Sebelumnya kita memetakan itu sesuai jenis kelamin saja. Nah, dan di 2023 kemarin sampai sekarang kita sudah mulai merancang bagaimana memetakan anak-anak kita ini sesuai dengan tingkatan-tingkatan kemampuan mereka. Supaya benar-benar ketika mereka ikut BPI itu semua anak-anak kita ini standar kemampuannya gitu. Nah, pemetaan SKL yang dilakukan, ini ke SKL, saya sambil SKL nggak apa-apa ya, Ya, itu boleh Pak. berdasarkan eh, bagaimana mereka tingkatan-tingkatannya. Apa ada indikator atau hal yang lain? Oh, kalau untuk pemetaan sekarang nih Pak, kita sesuai dengan buku eh, mutu edisi keempat. Sesuai penataannya itu pada pemahaman mereka dengan kemampuan mereka membaca Al-Quran, lalu Mm-mm. dengan wawasan mereka. Itu kan di situ ada beberapa poin-poin yang kita lihat di buku mutu edisi keempat. Mm-mm. Nah, kita akan katakan anak-anak kita mana yang misalnya sudah levelnya sudah cukup tinggi gitu, mana yang masih perlu bimbingan ataupun penambahan wawasan ataupun pembimbingan dalam membaca Al-Quran, maka itu kita pisahkan, kita Baik. bedakan kelompoknya gitu Pak. Oke, baik, cukup Ustadz. Ya, Ustadz, saya hal yang lain boleh ya? Boleh Pak, boleh.
Iya. Ustadz, eh, selain di sekolah, aktivitasnya apa saja, Ustadz? Selain di sekolah, Mhm. untuk di masyarakat ya Pak ya. Di masyarakat. Biasanya mengisi kegiatan wirid ataupun Mhm. kajian. Terus juga pernah mengisi kegiatan seminar-seminar mahasiswa, Mhm. eh, kegiatan-kegiatan pembinaan UPA, UPLS di kampus Pak, pembinaan mahasiswa untuk menjaring mereka ke tingkatan pelopor gitu atau pelanjutan. Dapat jadwal eh, khutbah Jumat. Alhamdulillah ada Pak. Ada di mana, Ustadz? Kalau untuk jadwal khutbah tetapnya tidak ada, Ustaz. Namun kita biasanya di japri-japri saja ketika ini Oh, begitu. oleh jamaah. Baik, baik. Berarti kadang menggantikan begitu ya. Nah, Ustadz juga pembina upah. Iya, Ustaz. Pembina upah ya. Baik. Ustadz, pernah mendapatkan jadwal supervisi dari kepala sekolah atau tim supervisi di Pernah, kelas. Pak. Pernah Oleh setiap siapa? tahun ada terus Gimana? minimal minimal 2 kali. 2 kali ya. Oleh siapa? Alhamdulillah ada. Oleh siapa yang melakukan supervisi? Saat jadi walas itu kepala sekolah atau wakakur. Namun sekarang oleh kepala sekolah langsung atau dari yayasan, Pak. Oke. Setelah disupervisi, diajak ngobrol, Ustadz. Iya, diajak ngobrol terus. Oke, apa kelebihan dan kekurangan yang disampaikan saat supervisi itu? Kelebihan Ustadz dan kekurangan Ustadz ketika disupervisi. Untuk kelebihan gimana Pak ya? Agak sagan dulu nih Pak. Untuk kelebihan Nggak apa-apa. contohnya ya Pak ya, mungkin membuat salah satunya inovasi kegiatan yang belum pernah dilakukan oleh lokasi sebelumnya. Nah, sedangkan untuk kekurangan sendiri, eh, bagian pelengkapan mungkin laporan kegiatan, misalnya dari 5 kegiatan yang kita lakukan dalam bulan itu, ada beberapa tim yang terlambat misalnya Pak memberikan laporan kegiatan, ada satu atau dua. Nah, itu dia untuk melengkapi laporan-laporan kegiatan setiap bulannya. Jadi dari 5 kegiatan mungkin ada satu atau dua yang kurang lengkap atau yang belum mengumpulkan. Tapi kita tetap minta follow up terus kepada tim-tim yang bekerja di bawah kita. Dan kita juga setiap minggu itu ada rapat koordinasi. Di situ ada evaluasi dan juga diskusi setiap program dan kegiatan pimpinan. Mulai dari Wakasis, Wakafur, dan bidang-bidang terkait itu akan evaluasi. Apa kendala yang kita hadapi, lalu apa solusi yang perlu kita butuhkan, itu nanti disampaikan oleh kepala sekolah pada tim-tim tersebut, Pak. Baik. Ustadz, kalau setiap kegiatan ada proposal dan laporan kegiatan. Iya, setiap kegiatan ada proposalnya, ada juga laporannya, Pak. Oke, berapa persen kegiatan yang eh, ada proposal dan ada laporan kegiatannya? Kalau untuk proposalnya, Pak, itu kita 100%. Oke, 100% laporannya? artinya begini Pak, kalau yang proposal ini kita akan membuat proposal untuk diajukan ke yayasan untuk pencairan Betul. dana. Karena kan kita sistem pembiayaan kita melalui RKAT untuk kegiatan lokasi. Jadi kalau memang kita mau mengadakan kegiatan, di sana misalnya diminta mengajukan proposal, maka kita akan ajukan proposal. Mm. Namun kalau tidak diminta, kadang ada juga Mm-mm. kasus misalnya beberapa kegiatan karena sudah setiap tahun kita lakukan Pak, langsung dicairkan. Itu kita tidak kirimkan kepada yayasan, tapi kita sediakan. Untuk laporan sendiri, nah seperti yang saya sampaikan tadi, eh,
keterlambatan-keterlambatan yang menjadi kendala. Namun untuk semua laporan tetap masuk kepada kita minimal sebelum kita mengikuti kegiatan evaluasi kinerja, baik evaluasi kinerja semesteran maupun evaluasi kinerja tahunan bersama yayasan. Oke. Ustadz, target hafalan Al-Quran kelas 6 berapa juz Ustadz di Askia 2? Kelas 6 itu targetnya minimal 3 juz, Pak. Oh, 3 juz. Juz berapa aja? Juz 30, juz 29, dan juz 28. Tahun kemarin berapa persen yang sudah 3 juz? Tahun kemarin yang sudah tamat 3 juz itu 20%, Pak. Kalau nggak salah 20% ini. Oke, kalau yang 2 juz berapa persen? Kalau tadi 3 juz 20%, 2 juz 2 juz kalau nggak salah 40 44 40%. atau 48, Pak, sekitaran itu lah, Pak. Oke. Kalau yang 1 juz berapa persen? 1 juz semuanya. Karena kita Semua. wajib Oke. semuanya harus Wajib. minimal 1 juz. Oke. Jadi Cuma kalau target kita 3 juz 3 ya. juz, Tapi baru sekitar 20% lah yang 3 juz. Kemudian yang 2 juz sekitar 48%. Kalau yang 1 juz itu sudah 100%, begitu ya? iya, Pak. Oke, baik. Ustadz, ada berapa SOP setiap kegiatan yang Ustadz miliki, sekolah miliki? Kalau ada kegiatan-kegiatan ada SOP, ada SOP-nya, Standard Operational Procedure. Ada, Pak. Yang SOP kita saat ini untuk Wakasis apa ya? Untuk kegiatan Betul, Wakasis Wakasis. ada 16 sekarang, Pak. 16. Ya. Oke, good. Ya. Ustadz sendiri punya hafalan berapa juz? Oh, Ana sendiri yang baru dikomprekan 1 juz, Pak. 1 juz. Oke. Ikut BPI sejak tahun? Alhamdulillah sejak 2015 sampai sekarang ikut terus, Pak. Itu semua guru dan tenaga pendidikan harus ikut BPI ya kalau di Askia atau Wajib. nggak mesti? Di Askia, Pak, semua karyawan wajib ikut BPI, termasuk juga mahasiswa. Oh, maksudnya mahasiswa? Gimana maksudnya mahasiswa? Ada mahasiswa juga di sini? Kita kan ada Universitas Askia. Ini Oh, kan iya, masih di iya, iya. dalam naungan lembaga Yayasan Askia. Oh Nah, di iya, sana siap. seluruh mahasiswa itu walaupun Mm-mm. awam mereka belum mengenal BPI ataupun UPA, mereka tetap Mm-mm. dirangkul dan wajib ikut BPI. Bahkan ada Baik. mata kuliah BPI ini, Pak. Oh, ada mata kuliah BPI, Masya Allah. Dan luar Oke, oke. biasanya kalau mereka tidak lulus, artinya Mhm. mereka tidak bisa mengurus KRS untuk semester depan. Oh, gitu. Siap, siap, siap. Baik, Ustadz, cukup kita break dulu. Nanti kita Ya, akan Pak. mulai lagi jam 1, gitu ya. Saya Baik. selanjutnya berarti minta pembiayaan dan pengelolaan. Berarti kalau pembiayaan dengan bendahara, pengelolaan nanti tim pengelolaan atau saya wawancara dengan Pak Riki sekaligus langsung kepala sekolah. Gitu ya. Siap, Sekarang Pak. kita break dulu sampai dengan jam 1, nanti saya jam 1 akan masuk lagi. Terima Oke. kasih. Ya, sama-sama, Pak. Jazakallah Assalamualaikum. khairan, Pak. Ya. Assalamualaikum.